Fernando Redondo, gelandang ajaib yang dijuluki Pangeran Real Madrid. Jadi seorang pemain yang sangat dicintai fans adalah kebahagiaan tersendiri. Julukan Pangeran Real Madrid kemudian diberikan kepada pemain yang satu ini. Fernando Redondo adalah sosok sentral di lini tengah Madrid yang akhirnya harus tersingkir karena program Galacticos. Ia terkenal dengan kemampuan dribble kaki kirinya yang elegan dan sangat sulit direbut, seakan-akan lengket di kakinya. Ia dengan leluasa dapat mengatur tempo permainan, mengatur pola serangan, membuka ruang dengan penetrasi, serta mengirimkan umpan-umpan akurat yang memanjakan striker. Menyaksikannya bermain selayaknya menyaksikan sebuah karya seni yang indah. Fernando Redondo adalah seorang seniman lapangan hijau yang sulit dilupakan. Fernando Parnos Redondo lahir di Argentina pada 6 Juni 1969. Bakat alami telah ada pada diri Redondo sejak kecil. Redondo kecil memperagakan kemampuannya setiap kali bermain sepak bola bersama teman-teman. Ia kemudian bergabung dengan sebuah klub futsal di kotanya yang bernama Deportivo. Tekniknya berkembang saat ia menginjak usia 10 tahun. Sang ayah menyarankannya untuk ikut seleksi klub sepak bola Argentinos Junior. Redondo kecil sangat menarik perhatian pelatih Argentinos Junior, sehingga dia pun lolos seleksi dan boleh berlatih bersama tim junior. Redondo benar-benar mematangkan skill mental dan fisiknya, sehingga dia dapat bersaing dengan pemain-pemain lain untuk menembus tim utama. Kerja keras Redondo tidak sia-sia. Pada waktu usianya menginjak 16 tahun, dia berhasil masuk skuad tim senior Argentinos. Dia kemudian melakukan pertandingan debutnya pada tanggal 29 September 1985 saat Argentinos Junior berhadapan dengan Gimnasia Esgrima. Saat itu pelatih Argentinos Junior memprediksikan dia akan menjadi pemain besar di masa depan, karena Redondo memainkan peran penting di lini tengah. Walaupun usianya masih muda, tetapi visi bermainnya sudah sangat matang dan sangat membantu tim. Selama 5 musim dia berseragam Argentinos Junior. Redondo diturunkan di 65 pertandingan dan mampu mencetak 1 gol. Penampilannya yang gemilang membuat klub Spanyol Tenerife tertarik untuk mendatangkannya pada awal musim 1990-1991. Redondo akhirnya resmi berseragam Tenerife dan bermain di Liga Spanyol. Selain itu, dia pun dijadikan tulang punggung tim. Kerja kerasnya selama 2 kali 45 menit selalu disajikan maksimal. Ia tak pernah lelah berlari dan terus melindungi bola. Dan ketika Tenerife kehilangan bola, dia akan segera berusaha untuk mendapatkan bola tersebut. Klub-klub besar seperti Real Madrid dan Barcelona dibuat kesusahan dengan permainan Redondo. Real Madrid bahkan pernah kalah 2 kali saat berhadapan dengan Tenerife. Selama 4 musim memperkuat Tenerife, Redondo mampu membuat tim kecil ini berbicara banyak di La Liga. Real Madrid mendatangkan pelatih Tenerife yang bernama Jorge Valdano. Pelatih ini kemudian mengajak Redondo untuk bergabung dengan Real Madrid, dan ajakannya ini disetujui. Redondo kemudian dibeli Real Madrid dari Tenerife seharga $5 juta. Pada awal kehadirannya di Real Madrid, Redondo harus bersaing dengan gelandang-gelandang hebat seperti Michael Laudrup, Luis Enrique Michel, hingga Luis Milla. Untuk mendapatkan tempat di skuad utama, seluruh tenaga dikerahkan Redondo baik di sesi latihan maupun saat diturunkan di pertandingan. Sehingga perlahan pelatih mulai dapat mempercayainya untuk memperkuat lini tengah Real Madrid. Redondo memang serba bisa dan memiliki beberapa kelebihan yang jarang dimiliki gelandang pada umumnya. Meski berposisi sebagai gelandang bertahan, namun ia tidak melulu mengandalkan fisik dan tackle keras. Redondo lebih mengedepankan visi bermain layaknya seorang playmaker, namun menempati posisi sebagai gelandang bertahan. Berbekal kecerdasan dalam pembacaan pergerakan lawan, sang pemain jarang melakukan tackle dan lebih sering melakukan intercept bola. Salah satu momen yang paling diingat dari Redondo adalah
permainan briliannya saat menghadapi Manchester United di perempat final Liga Champions 1992. Meski imbang 0-0 di Santiago Bernabeu pada leg pertama. Madrid racikan Vicente Del Bosque pergi ke Old Trafford dengan optimisme tinggi. Misi itu tidak bisa dilepaskan dari kontribusi maksimal. Redondo salah satunya. Ketika Redondo merancang sebuah gol Madrid dengan permainan berkelas, sihirnya membuat barisan pertahanan United tak berdaya waktu itu. Redondo ditempel ketat pemain MU sampai dekat garis tepi. Redondo kemudian menguasai bola dan mengopernya pada Raul untuk gol ketiga Madrid. Real Madrid pun menang 3-2 dan maju ke semifinal. Lawannya kesulitan mengembangkan permainan gara-gara keberadaan Redondo di lini tengah. Sepanjang laga itu, hampir semua bola sepertinya jatuh ke kaki Redondo. Penampilannya pun dipuji oleh Sir Alex Ferguson dan wasit yang memimpin laga kala itu. Madrid kemudian menyingkirkan Bayern Munchen di semifinal lewat gol-gol Nicolas Anelka dan 1 gol bunuh diri dari Jens Jeremy. Madrid menang di final melawan Valencia dengan skor 3-0. Karena permainannya yang sangat menarik, dia juga mampu mempersembahkan 2 gelar La Liga serta 2 gelar Liga Champions untuk Real Madrid. Setelah Real Madrid menjuarai Liga Champions pada tahun 2003, Redondo menghadapi salah satu masalah non-teknis yang membuat posisinya di Real Madrid terancam. Ia disingkirkan presiden baru Real Madrid, Florentino Perez, yang memiliki proyek masa depan yang bernama Real Madrid Galacticos. Perez ingin mendatangkan pemain-pemain terbaik dunia ke Real Madrid. Salah satu nama yang ingin didatangkan Perez adalah bintang Barcelona yang bernama Luis Figo. Tetapi karena harga Luis Figo selangit, maka Real Madrid harus menjual beberapa pemain pentingnya. Pilihan Florentino Perez jatuh kepada Redondo, yang memang tidak memiliki hubungan baik dengan dirinya. Pelatih Vicente Del Bosque waktu itu menentang penjualan Redondo, karena dia dianggap salah satu nyawa permainan Real Madrid. Tetapi, diam-diam Florentino Perez telah bernegosiasi dengan AC Milan untuk kepindahan Redondo. Pada awal musim 2000-2001, akhirnya Redondo dibeli AC Milan dengan biaya 17 juta dolar. Fans Madrid yang tidak puas dengan keputusan ini kemudian membentangkan tulisan di banner besar. "Kami tidak akan menukar Figo dengan Redondo. Belajarlah Florentino Perez." Tetapi nasi telah menjadi bubur dan Redondo tak lagi berseragam Real Madrid. Dalam sesi latihan pertamanya bersama AC Milan, Redondo mengalami cedera lutut pada kaki kanannya. Luar biasanya, Redondo tetap melakukan latihan. Tetapi sialnya, dia harus mengakhiri sesi latihan di rumah sakit. Karena terindikasi cedera lutut yang cukup parah dan mengharuskannya untuk operasi. Jelang operasinya, Redondo melayangkan permintaan ke Adriano Galliani untuk tidak membayar gajinya dan nyaris menolak semua fasilitas yang disediakan AC Milan selama dirinya belum sembuh dari cederanya. Pada akhirnya, Redondo tidak pernah sembuh dari cedera tersebut. Dia baru benar-benar bermain untuk AC Milan 2 musim setelah kedatangannya pada 2004. Ia pun pensiun di usia 35 tahun dengan hanya mencatatkan 33 penampilan selama 4 musim bersama Rossoneri. Meski begitu, Redondo berhasil meraih masing-masing 1 gelar Serie A Coppa Italia serta Liga Champions bersama klub yang bermarkas di San Siro tersebut. Untuk tim nasional Argentina, Redondo mencatatkan 29 kali penampilan dengan mencetak 1 buah gol. Penampilan perdananya adalah saat melawan Australia di tahun 1992. Waktu itu, pelatih legendaris Alvio Basil mempercayakan Redondo untuk menjadi playmaker Argentina. Sebenarnya Redondo bisa tampil lebih cepat untuk Argentina, yaitu di Piala Dunia 1990. Tetapi, dia menolak karena terhalang dengan jadwal ujian kuliah hukumnya. Selain bermain sepak bola,
ternyata Redondo juga menyelesaikan sekolah hukumnya. Di Piala Dunia 1994, Redondo memainkan semua laga Argentina dengan sangat baik. Redondo kemudian menolak bermain di Piala Dunia 1998 karena pelatih Argentina waktu itu, Daniel Passarella, memberlakukan peraturan ketat untuk setiap pemainnya tidak boleh berambut gondrong. Lalu ia memilih untuk keluar dari tim nasional Argentina. Redondo adalah salah satu pemain Argentina yang diakui keunggulannya. Dia pun masuk dalam best 11 pemain legendaris Argentina bersama Diego Maradona, Lionel Messi, dan Gabriel Batistuta.